Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk menjalani kegiatan belajar pada hari ini. Namun sebelumnya, sebagaimana biasanya, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin di bab 13 mata pelajaran PAI, yakni tentang hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Di pertemuan pertama kemarin kita mempelajari tentang tajwidnya atau hukum bacaan nun mati dan tanwin serta hukum nun sukun. Maka di pertemuan kedua kita membahas tentang materinya, bagaimana kita hidup merasa lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan mengajak kalian merenung sebentar tentang apa yang biasa kita alami dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami sebuah kesulitan hidup. Entah sulit untuk belajar, sulit untuk bergaul, berteman, bahkan sulit bekerja. Ataupun kita pun pernah mengalami sebuah musibah. Entah itu musibah ringan ataupun musibah berat. Dan kehilangan. Entah itu kehilangan materi atau non-materi, kehilangan teman, kehilangan saudara, bahkan mungkin orang tua. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita alami di luar dari apa yang kita mau. Dari hal-hal yang kita alami tersebut, kita diharapkan mampu untuk bersabar atau memiliki kesabaran jiwa dan juga ikhlas, memiliki keikhlasan hati dan menjadi pribadi yang pemaaf, yang akan kita bahas di bab ini. Untuk yang pertama, karena di bab ini kita mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis, jadi yang pertama kita mempelajari isi dari kandungan surat An-Nisa ayat 146 dan hadis terkait. Untuk isi dari surat An-Nisa sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasumu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 146. Dari ayat tersebut, dari kandungan surat An-Nisa tersebut menjelaskan tentang bagaimana keikhlasan amal seseorang. Jadi ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Jadi diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah tergantung dari seberapa besar keikhlasan yang telah kita lakukan. Nah, ikhlas itu apa? Perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ketika kita beribadah atau bekerja ataupun belajar, maka tujuan kita hanya karena Allah, bukan karena ingin nilai bagus, bukan karena ingin dilihat orang lain atau dipuji oleh orang lain. Nah, ini berarti kita sudah menerapkan ikhlas dalam diri. Selanjutnya, hadis yang terkait dengan ikhlas. Ada hadisnya riwayat Ahmad yang bunyinya Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah thalathun la yuwallu alaihim qalbul mu'mini
ikhlasul amal wan nasihatu liwaliyil amri waluzumul jamaah. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Yang pertama ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal. Yang kedua wan nasihah liwaliyil amr, memberi nasihat kepada pemimpin. Dan yang ketiga waluzumul jamaah, melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam kehidupan kita, wujud ikhlas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang pertama, kita dapat gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Jadi kita tidak, tujuannya tidak untuk pamer. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Jadi karena Allah, tidak karena orang lain. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan orang lain. Jadi tidak ingin, oh kamu soleh ya, kamu baik ya, tidak seperti itu. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Jadi kita tidak mudah mengatakan, hei amal yang saya lakukan lebih besar, amal kamu kecil. Saya menyumbang atau sedekah kepada orang lain 500.000, kamu kok hanya 50.000. Nah itu membandingkan amal yang besar dan amal yang kecil. Oh, sholat yang saya lakukan itu disertai dengan sholat-sholat sunnah, sedangkan kamu hanya sholat wajib. Tidak seperti itu namanya tidak ikhlas. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain. Jadi ketika kita membantu orang lain, di kemudian hari tidak diungkit-ungkit. Kamu kemarin tak bantu segini, sekarang saya membutuhkan bantuan, tolonglah dibantu. Nah, namanya tidak ikhlas dalam melaksanakan sebuah pertolongan atau perbuatan. Untuk surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 dan hadis terkait. Untuk kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau di surat yang pertama tadi kita membahas tentang ikhlas, di kandungan surat yang kedua kita akan mengenal pengertian dari apa itu sabar. Sabar diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Jadi orang itu dikatakan sabar ketika bisa menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Jadi ketika kita tertimpa kesusahan atau musibah, kita bisa sabar, bisa menahan diri. Ketika kita dibully atau dikatain oleh teman-teman kalian misalkan, atau mengalami sebuah perbuatan yang menyakitkan, kalian juga bisa sabar. Jadi sabar di sini ada beberapa macam. Antara lain sabar menjalankan perintah Allah. Kita ambil contoh mudahnya, ketika menjalankan perintah Allah, misalkan di waktu bulan Ramadan kita kan melaksanakan sholat tarawih yang rakaatnya begitu banyak. Kita bisa dengan sabar mengikuti setiap rakaatnya, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan dengan sabar. Jadi kalian kalau sekolah itu bisa sabar, serta sabar dalam bekerja. Nah, untuk bab sabar ini ada hadis yang menjelaskan tentang kesabaran, yakni bunyinya adalah as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Yang artinya sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ketika mendengar azan, kita segera menuju ke masjid, tidak ditunda-tunda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang kedua, ketika bel berbunyi segera masuk kelas. Nah, seperti kalian biasanya kalau bel sudah berbunyi masih asik di luar kelas sambil menikmati jajan. Nah, itu harus bisa sabar. Ayolah kita sabar untuk menggerakkan badan kita segera menunggu guru di dalam kelas. Ketika orang tua kalian memanggil juga, misalkan masih asik nge-game atau asik chat dengan siapa itu, langsung datang ke orang tuanya. Ada apa Pak? Ada apa Bu? Itu harus sabar.
Yang kedua, sabar menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Jadi ketika diajak membolos, malas sekolah ya, teman-teman kalian mengajak membolos ataupun tawuran, itu kalian bisa mengontrol diri kalian, harus sabar, tidak cepat marah ketika berantem. Nah, itu dalam kehidupan sekolah kalian ya. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Nah, ini ketika sampean sakit atau keluarga sakit, orang tua sakit, teman harus bisa sabar untuk mengambil sisi positif. Kalian jadi menjadi lebih dekat dengan Allah dengan rajin berdoa. Atau mungkin kalian diuji oleh ketika berobat ke dokter ini belum sembuh, dokter ini belum sembuh, mencari obat tidak ketemu-ketemu di mana. Nah, ini harus sabar dan tetap berdoa kepada Allah, tidak mudah mengeluh. Ikhlas dan sabar sudah kita bahas. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang kandungan surat Ali Imran ayat 134. Dalam surat Ali Imran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sikap pemaaf di sini, isi dari surat Ali Imran membahas tentang pribadi yang pemaaf. Jadi sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi kalau kita hubungkan ketika kita menerima perbuatan atau perlakuan tidak baik dari orang lain, maka kita bisa ikhlas, bisa sabar dan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh teman kita tanpa rasa benci. Jadi benar-benar memaafkan dan tidak ada keinginan untuk membalasnya. Jadi pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf. Untuk hadis tentang maaf, di sini ada an Aisyah an Anas qala Rasulullah silman qata'aka wa'fu amman zalamaka. Jadi dari Aisyah, dari Anas berkata Rasulullah bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimi. Jadi meskipun kita telah dizalimi oleh orang lain, maka tetap kita sambung tali silaturahminya, jangan sampai kita memutus dan juga memaafkan mereka. Nah, perilaku pemaaf sebagai penghayatan surat Ali Imran dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, beri maaf dengan ikhlas kepada orang yang minta maaf. Kemudian meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi kalau anak-anak seringkali berantem dengan temannya, maka meskipun kalian yang bersalah, tetaplah kalian yang meminta maaf. Atau misalkan teman kalian yang melakukan kesalahan, kalian maafkan dengan ikhlas. Dan setelah itu tidak ada rasa dendam, rasa benci, jadi tetap bisa bergaul bersama-sama. Kalau ketemu tetap menyapa. Nah, itu wujud dari pribadi kita yang benar. Oke, untuk pertemuan kali ini dirasa cukup. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.